Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya terus melaksanakan pengembangan komoditas unggulan berorientasi ekspor dan menjadi kekuatan ekonomi di sektor pangan. Ikan nila salin menjadi salah satu komoditas perikanan budidaya prioritas nasional yang dikembangkan. Alasannya yakni memiliki nilai ekonomi yang tinggi untuk mencukupi kebutuhan pasar baik dalam maupun luar negeri dan mendukung program ketahanan pangan nasional. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan TB Hairul Rahayu mengungkapkan, pemerintah pusat berupaya mendorong peningkatan produktivitas tambak idle tersebut melalui kegiatan modeling budidaya nila salin berbasis kawasan di Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang, Jawa Barat. Kegiatan modeling budidaya ikan nila salin Karawang telah dibangun di atas lahan seluas 36 hektar. Dan ada tambahan untuk proses dari hulu hingga hilir untuk semua prosesnya dari pembenihan, pendederan, pembesaran, bahkan nanti sampai ke prosesnya, Kementerian bekerja sama dengan Asosiasi Tilapia Indonesia atau ATI. Fasilitas yang dibangun untuk mendukung modeling ini terdiri dari 48 petak kolam pembesaran seluas masing-masing 4.000 meter persegi dan 10 petak pembesaran dengan luas masing-masing 2.000 meter persegi. TB menjelaskan modeling budidaya ikan nila salin atau BINS ini dibangun menggunakan pendekatan teknologi. Dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan berbagai macam pihak terkait, salah satunya dengan startup Evisery dan PT Agri guna meningkatkan produksi komoditas perikanan budidaya bernilai ekonomi tinggi serta menyajikan data yang real time. Untuk kebutuhan SDM, KKP juga akan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan pemerintah daerah serta stakeholder lain yang terkait. Jadi begini, budidaya ini strateginya ada dua, ada yang modeling, kemudian revitalisasi. Ya, itu strategi yang pertama. Yang keduanya adalah pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya. Ada 5 komoditas yang saat ini sedang kita usung. Pertama udang, kedua rumput laut, ketiga kepiting, keempat lobster, dan yang kelima adalah tilapia. Nah, sekarang tadi ditanya bagaimana dengan tilapia. Tilapia ini punya market value yang lumayan tidak kalah besar dibandingkan dengan udang. Tercatat di tahun lalu saja 13,9 miliar US dollar dan diprediksi 10 tahun mendatang itu 24,6 miliar US dollar. Dengan CAGR itu apa ya? Compound Annual Growth Rate itu di atas 5%. Ini luar biasa begitu. Itu yang pertama, maka kita pilih sebagai salah satu komoditas yang harapannya akan menjadi champion. Yang kedua, tilapia ini saya lihat memiliki ketahanan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan spesies yang lain, saya sebut dengan udang. Maka harapannya bisa menjadi sebagai pengganti atau substitusi untuk budidaya udang. Yang tadi saya sampaikan, di pantai utara Jawa sedang idle begitu, kalau memaksakan udang maka pasti tidak pernah akan menggeliat lagi. Maka kita coba carikan penggantinya, dan pemerintah harus hadir di situ. Ya, bagaimana menggantikan dengan ikan nila salin, ada juga mungkin rumput laut, ya, dan kepiting. Itu yang termasuk dalam kelompok komoditas yang tahan. Nah, sekarang karena ini pertama kali, maka pemerintah harus hadir membuat contoh, membuat model supaya bisa kemudian diikuti dan di copy paste lah kalau bahasa anak mudanya oleh stakeholder, termasuk di dalamnya adalah pembudidaya. Saat ini kita sedang membuat model budidaya ikan nila salin di salah satu UPT kami di Sungai Butuh di Kecamatan Pedes, Karawang, Jawa Barat. Sudah terbangun 36 hektar, ada 2 blok, blok A dan blok B, dan saat ini sedang dikembangkan di blok C dan blok D total 40 hektar. Jadi nanti hampir 80 hektar. Harapannya bahkan sebetulnya kita akan kembangkan sampai mencapai 100 hektar seperti model budidaya udang yang ada di Kebumen. Itu yang sedang kita lakukan. Silahkan datang sana, tolong dicek dan tolong dipublikasikan kepada masyarakat bahwa pemerintah hadir memberikan contoh. Kalau ini berhasil, maka wilayah pantai utara Jawa yang tadi punya persoalan dengan tambak-tambak udang yang idle ini akan terjawab. Itu yang pertama.
Yang kedua, saat ini pemerintah punya kebijakan untuk penyelamatan 15 danau prioritas. Salah satunya Danau Toba. Dan di sana ada usaha karamba jaring apung untuk ikan nila. Lumayan pangsa pasarnya, tetapi ternyata dari tahun ke tahun banyak sekali kemudian disinyalir persoalan menurunnya daya dukung dari Danau Toba tersebut. Di sana kan tidak hanya untuk kegiatan produksi budidaya, tetapi juga ada untuk pariwisata. Nah, ini yang menjadi salah satu tujuan kami. Kalau berhasil yang di Karawang ini, maka yang tadinya budidaya ikan nila yang berbasis lake, berbasis danau, harapannya bisa kita geser ke land base yang berbasis daratan. Begitu. Artinya si investor tetap bisa berproduksi, meningkatkan usahanya, tetapi kemudian lingkungan dalam hal ini danau masih tetap terjaga dengan baik. Begitu. Saya tidak boleh muluk-muluk, tetapi silahkan datang. Yang sekarang sudah jadi ini 36 hektar, kemudian yang 40 hektar itu saya mohon waktu, bulan Desember itu blok D selesai, Januari itu sudah selesai semuanya. Jadi totalnya 36 ditambah 40 sekitar 76 hektar itu, dan kita ada tambahan 15 hektar untuk pembenihannya. Jadi nanti di sana itu dari hulu hingga ke hilir, pembenihannya, pendederannya, pembesarannya, bahkan sampai ke prosesinya. Kami sudah bekerja sama ya dengan teman-teman, ada Asosiasi Tilapia Indonesia ATI ya. Kemudian mbaknya boleh cek di Karawang itu kita sudah menggunakan berbagai pendekatan teknologi. Yang pertama, pemberian pakannya juga sudah otomatis. Kita bekerja sama dengan salah satu anak muda yang baik gitu, Mas Gibran, dengan e-fishery-nya kami gunakan. Kemudian untuk ngecek kualitas airnya, mulai pH, suhu, salinitas, disulfid, oksigen dan seterusnya, kita bekerja sama dengan PT Agri di bawah Telkom kalau tidak salah. Kita bisa ngecek daily begitu, jadi real time. Kemudian untuk kesehatan ikannya kami juga vaksin, dan ini mendapat dukungan dari salah satu vendors vaksin yang beredar di Indonesia. Kemudian pakannya juga kami desain khusus. Kami bekerja sama dengan salah satu perusahaan pakan yang mau membantu program pemerintah dengan menambahkan beberapa ingredient agar nila salin ini tumbuh lebih baik, tumbuh lebih pesat, resisten terhadap penyakit begitu, dan tidak kalah kualitasnya seperti yang disinyalir katanya yang dipelihara di danau begitu ya. Kemudian untuk SDM-nya kami juga bekerja sama dengan perguruan tinggi. Kemudian salah satunya dengan Politeknik Karawang kita libatkan dan semuanya. Dan Pemda sudah pasti ya. Jadi dulu kalau kita lihat ada tata kelola pendekatan atau approach, ada yang pentahelik ya, ada hexahelik dan seterusnya. Kita coba rangkul semuanya. Saya selalu percaya tidak ada individu emas, tetapi kebersamaan emas ini yang harus kita dorong. Artinya apa? Libatkan semuanya untuk mencapai tujuan. Pemerintah harus hadir duluan, ya, harus berani mengambil risiko, gitu. Dan kalau sudah berhasil, ada green light, lampu hijau, maka kemudian kita bisa distribusikan teknologi ini kepada masyarakat. Dan salah satu dukungan yang kami harapkan dari media kalau ini berhasil, ya. Pada saat nanti dicanangkan, diresmikan, kami undang teman-teman media. Terima kasih.